Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعني به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan pembahasan pada pagi hari ini. Kita masih mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah sampai kepada muqaddimah yang isinya bahwasanya ini tentang 40 hadis yang dibahas di dalam kitab ini. Keutamaannya apa saja bagi orang yang mempelajari, menyampaikan atau bahkan menghafal 40 hadis dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang salah satunya bahwa orang yang menyampaikan 40 hadis atau bahkan hafal 40 hadis, maka besok akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum saya jelaskan tentang keutamaan orang yang menyampaikan 40 hadis, akan saya jelaskan sedikit tentang syafaat. Seringkali kita punya harapan dan punya keinginan, punya doa kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Di sini ada beberapa jenis syafaat yang itu dikhususkan oleh Nabi Muhammad. Ada juga syafaat yang umum untuk para nabi. Ada juga syafaat itu yang diperuntukkan oleh para ulama, para aulia, dan para orang-orang yang soleh. Syafaat itu adalah su'alul khair minal ghair lil ghair. Syafaat itu adalah kita meminta kebaikan dari orang lain untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Itu namanya syafaat. Yang pasti yang paling bisa memberi syafaat sebelum Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa syafaatnya Allah itu? Syafaatnya Allah adalah yashfa'u fi man qala la ilaha illallah wa asbatar risalah lir rasul alladzi arsalahu ilaihi walau lam ya'mal khairan qattu. Syafaatnya Allah, pertolongan Allah itu adalah bentuknya Allah memberikan pertolongan bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengakui utusan yang diutus untuk mereka, walaupun mereka tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Itu syafaatnya Allah, pertolongan Allah. Pokok kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad berarti kita sudah Islam dan kita mengucapkan la ilaha illallah, kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya Allah. Walau lam ya'mal khairan qattu, walaupun kita tidak beramal kebaikan sama sekali. Tapi ya pastinya lebih mulia orang yang melakukan amal kebaikan, karena nanti syafaatnya jauh lebih agung dibanding syafaat-syafaat orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Begitu juga umat-umat Nabi terdahulu, pokok mereka meyakini bahwa Allah sebagai Tuhannya dan Nabi mereka yang diutus untuk mereka itu adalah sebagai nabinya, maka mereka juga berhak mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syafaat Nabi Muhammad itu ada sangat banyak sekali jenis-jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Di sini di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan ada lebih dari 20 syafaat makbulah yang diterima oleh Allah. Ini syafaatnya Nabi Muhammad ada lebih dari 20 syafaat. Dan yang paling agung adalah syafaatul udma atau biasanya disebut al-maqam al-mahmud. Al-maqam al-mahmud. Itu nanti akan saya jelaskan di sesi terakhir. Sebelum kita bahas tentang syafaat yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, kita bahas syafaat-syafaat Nabi Muhammad yang lain. Termasuk jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah
syafa'atuhu fi dukhuli jama'atin al-jannah bi ghairi hisab. Termasuk syafaatnya Nabi Muhammad adalah ada sekelompok orang yang dimasukkan surga tanpa melalui hisab. Artinya tanpa dihitung amalnya, tanpa ditanya ini dan itu, tapi semata-mata dia mendapatkan pertolongan dan syafaat dari Nabi Muhammad. Mereka semua bangun dari kuburnya, kemudian langsung disuruh masuk surga. Sebagaimana di dalam Maulid Diba itu dijelaskan, sulusu yadkhuluna bi ghairi hisab wa sulusu yadkhuluna bidunubi wa khataya idham. Dan ada sepertiga itu yang masuk surga tanpa hisab, ada sepertiga yang dia membawa dosa-dosa yang sangat besar. Itu syafaat khusus kepada Nabi Muhammad yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, memasukkan sekelompok orang atau orang-orang tertentu masuk surga tanpa dihisab sama sekali. Kemudian syafaat yang berikutnya, syafa'atu fi jama'atin istahaqqun nar fala yadkhulunaha bal yadkhulunal jannah. Nabi Muhammad itu memiliki syafaat kepada orang yang dia mestinya berhak untuk masuk neraka, tapi tidak jadi masuk neraka dan bahkan dimasukkan ke dalam surga. Jadi mestinya orang-orang itu istahaqqun nar, berhak untuk masuk neraka, tapi ditolong oleh Nabi Muhammad, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, akhirnya fala yadkhulunaha, akhirnya tidak jadi masuk neraka, bahkan bal yadkhulunal jannah, bahkan mereka masuk surga. Itu juga syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Kemudian jenis syafaat yang berikutnya adalah syafaatnya Nabi Muhammad kepada orang-orang yang sudah terlanjur masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada orang yang sudah kandung terlanjur masuk neraka, kemudian dikeluarkan oleh Nabi Muhammad untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaatnya Nabi Muhammad yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan bahkan juga dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Bisa kalau yang seperti ini. Jadi ada orang sudah masuk neraka, kemudian dikeluarkan, diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Syafaat yang seperti ini dimiliki oleh Nabi Muhammad, dimiliki oleh nabi-nabi yang lain juga. Dan bahkan para ulama juga bisa memberikan syafaat dengan jenis syafaat yang seperti ini. Karenanya kita ini perlu untuk cinta dengan ulama, cinta dengan orang-orang soleh, cinta dengan para aulia, cinta dengan para ulama, cinta dengan para kiai, cinta dengan para habaib. Karena mereka juga berhak untuk memberikan syafaat kepada muhibbinnya, kepada orang-orang yang mencintai mereka. Syafaatnya bagaimana? Tidak bisa syafaat kemudian bisa masuk surga tanpa hisab, tidak bisa. Syafaatnya adalah ketika nantinya kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kita diselamatkan dan diberikan syafaat oleh para ulama, para aulia, para anbiya, termasuk Nabi Muhammad, kita dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kalau ini syafaat ini jenisnya umum, bukan hanya terkhusus untuk Nabi Muhammad. Kemudian termasuk syafaat yang hanya khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah syafa'atuhu fi raf'i darajati unasin fil jannah. Nabi Muhammad itu juga bisa memberikan syafaat untuk mengangkat derajat orang-orang yang ada di surga. Surga itu ada beberapa derajat. Dan orang yang beruntung maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dia sudah di surga, hanya saja kelasnya dinaikkan oleh Nabi Muhammad. Itu juga salah satu jenis syafaat. Jadi jangan dibayangkan bahwa syafaat itu kalau ada orang masuk neraka kemudian dimasukkan surga. Bukan hanya cuma itu. Jadi kadang syafaat Nabi Muhammad itu bentuknya orang-orang sudah masuk surga, karena surga itu levelnya macam-macam. Ada surga kelas bawah, ada kelas menengah, ada kelas atas. Maka salah satu syafaatnya Nabi Muhammad bisa menaikkan derajatnya orang di surga. Yang asalnya misalnya kelas rendah akhirnya jadi kelas menengah, atau kelas menengah jadi kelas atas. Itu juga salah satu jenis syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kemudian syafaat yang berikutnya yang juga dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah takhfifil adab
an ba'dil kafirin ka'ammihi Abi Thalib. Meringankan siksa bagi sebagian orang-orang kafir, seperti contohnya Abu Thalib. Ini meringankan siksa ya, bukan kemudian memasukkan surga, karena orang kafir tidak bisa masuk surga, tapi diringankan. Semisal contohnya juga namanya Abu Lahab. Abu Lahab kafir apa Islam? Kafir. Tapi karena Abu Lahab ini pernah gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad pada hari Senin, maka setiap hari Senin Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada Abu Lahab agar Allah meringankan siksanya. Bukan kemudian dimasukkan ke dalam surga, bukan. Itu Abu Lahab sudah jelas kafir. Beda dengan Abu Thalib, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan Abu Thalib ini memang kafir, ada yang mengatakan di akhir hidupnya Abu Thalib ini dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Muhammad dan percaya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, yang pasti ini seandainya Abu Thalib ini kafir, maka Nabi Muhammad bisa meringankan siksanya sebagian orang kafir seperti Abu Thalib, seperti juga Abu Lahab. Kemudian yang berikutnya, syafaat Nabi Muhammad juga itu bentuknya beliau memberikan syafaat kepada orang-orang soleh dari umatnya. Kenapa orang soleh diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad? Bukan karena dosa yang mereka lakukan, tapi karena ketika melakukan taat dia masih belum bisa sempurna. Misalkan taatnya masih banyak cacat-cacat di dalamnya, masih misalnya punya niat-niat yang tidak baik, atau ada perkara-perkara yang menjadikan taatnya, ibadahnya, kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Maka Nabi Muhammad juga punya jenis syafaat yang bisa mensyafaati orang-orang soleh yang ahli ibadah, ahli melakukan ketaatan, ahli melakukan kebaikan, bukan karena mereka berdosa, tapi karena taksirihim ala ta'ah, karena sembrononya mereka ketika melakukan ketaatan. Itu juga salah satu jenis syafaatnya Nabi Muhammad. Salah satu syafaatnya Nabi Muhammad itu juga memberikan syafaat kepada sulahai ummatihi, orang-orang soleh dari umatnya. Yang berikutnya, termasuk syafaatnya Nabi Muhammad adalah syafa'atuhu fi atfalil musyrikin alla yu'adzibu, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad kepada anak-anak kecil dari orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, agar Allah tidak menyiksa mereka. Jadi misalnya anaknya orang Kristen, anaknya orang Hindu, anaknya orang Buddha, kalau masih kecil kemudian meninggal dunia, maka dia pasti masuk surga. Sebab apa? Sebab diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad selama dia masih belum balik. Karena setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan suci atau bersih. Yang bisa menjadikan dia terpengaruh adalah fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Bapak ibunya itu yang bisa menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi anaknya orang-orang selain orang Islam kalau mati dalam keadaan masih kecil, dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad agar Allah tidak menyiksa mereka. Tapi mereka tidak bisa menolong orang tuanya. Ketika misalnya orang tuanya masih memeluk agama selain Islam, tidak bisa. Beda dengan kalau yang mati itu anaknya orang Islam, masih kecil, belum balik, masih kecil sudah meninggal dunia. Maka nantinya anak kecil ini bisa menolong orang tuanya ketika misalnya orang tuanya masuk neraka, bisa ditolong oleh anaknya. Dalam satu keterangan juga disebutkan bahwa jika memang anaknya sudah diakikahi, sudah ada selamatan akikah itu, maka anak tersebut bisa menolong orang tuanya. Makanya besok itu anak-anak kecil dari orang-orang Islam itu pada duduk di depan pintu surga.
ramenya luar biasa. Pokoknya rame, suaranya itu berisik. Kemudian ditegur sama malaikat. Kenapa kalian di sini di depan pintu surga? Kok tidak masuk aja? Di sini tambah bikin rame. Kata anak-anak kecil itu, saya tidak mau masuk surga, pokoknya harus sama orang tua. Orang tuamu ada di neraka. Iya, pokoknya harus sama orang tua. Akhirnya sama Allah, ya sudah, ambil orang tuanya, suruh masuk surga sama anaknya. Jadi kalau anak kecil dari orang-orang Islam bisa nolong orang tuanya, bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bahkan anak kecil bisa memberikan syafaat kalau anak kecilnya orang-orang Islam. Kemudian, dan syafaat yang paling agung yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah syafaatul uzma, atau biasa disebut al-maqam al-mahmud. Ini syafaat yang paling terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Fathul Majid, ini saya jelaskan sedikit tentang syafaatul uzma. Nama lain syafaatul uzma ini adalah al-maqam al-mahmud. Biasanya kan sering kita membaca maqam mahmud, apa itu ayatnya itu? Apa itu ayatnya? Lupa saya ayatnya. Tentang syafaatul uzma. Apa itu syafaatul uzma? Syafaat yang agung, syafaat yang besar. Apa yang dimaksud dengan syafaat yang besar? Adalah sebuah syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad. Ya pasti Nabi Muhammad itu sebagai wasilah saja, perantara. Pada saat itu ketika makhluk di muka bumi ini bangkit dari alam kuburnya, maka mereka semua dikumpulkan di satu padang mahsyar. Baik itu manusia maupun jin maupun makhluk-makhluk yang lain, semuanya dikumpulkan jadi satu. Sampai mereka sami'u sautan syadidan minas sama. Mereka mendengar suara yang sangat keras dari langit. Mendengar suara yang sangat keras dari langit. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mengatakan, Allah sedang murka pada saat ini. Akhirnya setelah mendengar suara yang sangat keras dari langit, malaikat yang ada di langit dunia ini turun dengan jumlah seperti orang yang ada di muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan bahkan 10 kali lipat. Malaikatnya turun semuanya ke bumi dalam satu tempat itu. Ya mungkin saya membayangkan ini mungkin dunia ini sudah rata semua. Tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada sungai, tidak ada laut, semuanya sudah rata itu. Malaikat itu turun dengan jumlah 10 kali lipat dari orang-orang yang tinggal di bumi. Akhirnya kemudian turun lagi malaikat pada langit yang kedua. Langit ada berapa? 7. Langit yang kedua ini malaikatnya turun bahkan 20 kali lipat daripada yang pertama. 20 kali lipat daripada penduduk yang ada di bumi ini, yang tadi cuma 10 kali lipat. Kemudian semuanya turun, semakin ke atas semakin banyak yang turun malaikat itu. Kemudian sampai akhirnya berkumpul jadi satu, sampai ada yang injak-injakan karena sudah berdesak-desakan. Bayangkan ada manusia, ada jin, ada malaikat, semuanya di satu, dan itu nyata semuanya. Seandainya di dunia ini semua dinyatakan oleh Allah, benar-benar terlihat kayak apa ini, dunia ini begitu sempitnya. Wong manusia saja yang terlihat sama hewan itu sudah sangat sempit dunia, apalagi misalnya jin itu ditampakkan kayak apa itu. Karena pasti jumlah jin itu jauh lebih banyak dibanding manusia. Akhirnya pada saat itu mereka semua bingung semuanya karena kondisi yang begitu sangat memprihatinkan. Semuanya sudah sangat berdempetan, sudah sesak, sudah sempit. Kemudian ada yang sampai satu telapak kaki nginjak ke telapak kaki yang lain. Pokoknya tumpuk-tumpuk itu. Jadi satu semua dalam satu tempat itu. Manusia, jin, malaikat, hewan-hewan jadi satu. Akhirnya kan tidak muat kalau misalkan dia jadi satu ini, berbaris seperti itu. Jadi ada yang sampai di atasnya seperti itu. Sampai mereka itu semuanya bingung pada saat itu di padang mahsyar.
Dan mereka sampai berkeringat pada saat itu. Keringatnya bermacam-macam. Ada orang itu yang keringatnya sampai mata kaki. Kalau dia keburukannya sedikit. Ada yang sampai lutut. Ada yang sampai pusar. Ada yang sampai leher. Dan bahkan ada yang sampai menenggelamkan mereka. Ketika mereka keburukannya sangat banyak. Dan itu jangan dibayangkan seperti di dunia. Karena di dunia air itu pasti satu garis. Tapi di akhirat besok di padang mahsyar itu macam-macam, bertingkat-tingkat. Ada air itu yang segini, apa jaraknya? Ada yang segini, ada yang segini. Ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Jangan dibayangkan seperti di dunia. Itu sudah sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Memang seperti itu. Ada juga orang itu yang cuma berkeringat. Karena memang kebaikannya sangat banyak. Jadi dia cuma berkeringat. Sudah mereka ini semuanya bingung luar biasa. Karena di situ ditempatkan di situ dalam keadaan kehausan yang sangat, tidak ada SON, Mas Degan, tidak ada. Hausnya luar biasa. Kenapa haus? Karena memang matahari 1 jengkal di atas kepala. Dan bahkan dalam satu keterangan seandainya tangan kita seperti ini kita bisa ngambil matahari, nyentuh matahari. Saking dekatnya. Kita saja matahari yang sampai jauhnya segitu, kalau pas jam 1 siang atau jam 12 siang kita ini sudah kepanasan. Apalagi kakinya misalnya tidak pakai sandal, nginjek aspal, panasnya luar biasa. Akhirnya pada saat itu semua orang ini bingung luar biasa, panik, bingung, cemas, sampai ada yang berkata, ini sampai kapan kondisi seperti ini? Lebih baik diputuskan saja. Kita ini mau dimasukkan ke surga atau ke neraka? Kalaupun harus ke neraka sekalian saja, biar jelas itu. Itu kan menunggu keputusan, menunggu kepastian. Karena menunggu yang paling tidak menyenangkan itu menunggu tanpa adanya kepastian. Nah itu sampai mereka itu sampai ada yang bilang seperti itu. Kalaupun kita harus ke neraka jahanam ya sekalian saja, jangan lama-lama di sini. Kita ini menunggu keputusan. Kita mau diarahkan kemana? Akhirnya sebagian dari mereka yang berkumpul di situ ada yang punya saran. Mari kita datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini kan Abul Bashar, bapaknya manusia. Kita minta tolong kepada Nabi Adam. Akhirnya semuanya berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam. Mereka berkata kepada Nabi Adam, "Isfa' lana ila rabbik." Wahai Nabi Adam, berikan syafaat kepada kami, mintalah agar engkau bisa memberikan syafaat kepada Tuhanmu, kepada kami untuk kita bisa menerima syafaatmu. Apa yang dijawab oleh Nabi Adam? Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena aku pernah melakukan kesalahan pada saat aku di surga. Aku melanggar aturan Allah, yaitu memakan buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Nabi Adam, sekelas Nabi Adam ya. Tidak bisa memikirkan siapapun. Yang dipikir dirinya sendiri. Akhirnya Nabi Adam menyarankan untuk pergi kepada Nabi Nuh. Kenapa pergi kepada Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh ini adalah Nabi yang pertama yang turun di bumi. Awalur Rasul, Rasul yang pertama yang ada di bumi. Yang Nabi Nuh ini disebut abdan syakura, hamba yang paling banyak bersyukur. Nah ini setelah sampai kepada Nabi Nuh, mereka semua berkata, Isfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Nuh, mintakan syafaat kepada Allah untuk kami agar engkau bisa memberi syafaat kepada kami. Nabi Nuh menjawab juga dengan jawaban yang sama. Lastu hunaka, aku tidak berhak untuk memberikan syafaat kepada kalian. Karena aku pernah mendoakan umatku agar mereka dibinasakan oleh Allah. Nabi Nuh kan pernah mendoakan umatnya pada saat mereka diajak, tidak ada yang mau. Akhirnya Nabi Nuh itu mendoakan umatnya agar dibinasakan oleh Allah. Akhirnya benar-benar dibinasakan. Sampai anaknya sendiri. Rabbil tadar al-kafirina dayyaro, apa ayatnya itu saya lupa. Pokoknya intinya orang-orang kafir dimusnahkan oleh Allah. Nabi Nuh pernah berdoa seperti itu. Jadi kemudian Allah menurunkan
Hujan yang begitu sangat deras sampai akhirnya banjir. Sampai anaknya sendiri tidak terselamatkan. Nabi Nuh akhirnya berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Tidak bisa memikirkan orang lain. Nabi itu, sekelas Nabi dan Rasul. Akhirnya Nabi Nuh menyarankan untuk datang kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah. Semuanya datang kepada Nabi Ibrahim. Setelah datang kepada Nabi Ibrahim, mereka semua berkata, Ishfa' lana ila rabbik. Berilah syafaat kepada kami, wahai Nabi Ibrahim. Mintakan kepada Allah agar engkau bisa memberikan syafaat kepada kami. Nabi Ibrahim jawabannya sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Lastu hunaka, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Karena aku pernah berbohong 3 kali di dalam Islam. Ini ceritanya ada di dalam Al-Quran. Salah satunya dia pernah berkata, inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Dan juga pernah berbohong, tapi ini bohongnya para nabi itu tidak disebut sebuah kesalahan, tapi mereka mengakui sebuah kesalahan. Pada saat itu ada 3 berhala, ada berhala kecil, ada berhala sedang, ada berhala besar. Kemudian yang berhala kecil sama sedang itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya orang-orang yang penyembah berhala ini semuanya marah dan tertuju kepada Nabi Ibrahim. Ini yang menghancurkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum. Ini yang menghancurkan ini berhala yang besar. Karena masih ada. Padahal yang menghancurkan Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka menjawab, ini Nabi Ibrahim ini juga cerdas. Bagaimana mungkin berhala bisa menghancurkan berhala yang lain? Berhala ini tidak bisa apa-apa. Nah, ini kalah telak sama Nabi Ibrahim. Wong sudah tahu berhala tidak bisa apa-apa, kenapa kok disembah? Nah, ya tidak mungkin. Ya sudah jelas jawabannya itu. Tidak mungkin yang menghancurkan itu berhala yang besar. Yang menghancurkan ya pasti manusia. Sudah tahu tidak bisa apa-apa kok disembah. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku sendiri. Aku tidak bisa memikirkan orang lain. Akhirnya Nabi Ibrahim menyarankan untuk pergi kepada Nabi Musa yang dijuluki Kalimullah, orang yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Lastu hunak, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena aku pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Yang waktu itu ada Nabi Musa dengan Nabi siapa? Nabi Khidir. Nah, jadi Nabi Musa pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Itu sebuah kesalahan menurut Nabi Musa. Tapi sebenarnya itu sudah ada ilmu tersendiri bagi para nabi yang mendorong mereka untuk membunuh seseorang. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada orang-orang yang datang kepada beliau, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Coba kalian pergi kepada Nabi Isa. Dilempar terus, digiring-giring terus. Dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Musa menyarankan datang kepada Nabi Isa. Coba kalian datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu dijuluki Ruhullah, ruhnya Allah. Coba kalian minta tolong kepada Nabi Isa. Akhirnya mereka semua datang kepada Nabi Isa. Kemudian berkata kepada Nabi Isa, Ishfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Isa, berilah kami syafaat, mintakan pertolongan kepada Allah agar engkau bisa memberikan syafaat kepada kami. Nabi Isa apa jawabannya? Umat-umatku banyak yang menyembah aku, menyembah ibuku. Aku dijadikan sebagai Tuhan. Saya merasa bersalah. Kan banyak umat-umatnya yang menyembah Nabi Isa dan menyembah ibunya. Aku merasa bersalah. Dan sekarang aku hanya bisa memikirkan diriku sendiri. Nafsi, nafsi, nafsi. Akhirnya Nabi Isa menyarankan datang kepada Nabi Muhammad. Ini yang terakhir. Menyarankan kepada Nabi Muhammad. Coba kalian datang kepada Nabi Muhammad. Itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Pemimpin nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi yang terakhir. Dan tidak ada yang lebih mulia dibanding
Nabi Muhammad. Sebelum kalian datang kepada Nabi Muhammad, saya jelaskan sedikit tentang Nabi Muhammad. Seandainya kalian punya semacam bungkusan barang, kemudian di situ ada tutupnya, kalian bisa tidak ngambil barang itu sebelum buka tutupnya? Hah? Bisa? Nggak bisa. Tutupnya itu adalah Nabi Muhammad, kata Nabi Isa. Itu tutupnya buka dulu. Kalau tutupnya sudah dibuka, kalian pasti bisa mendapatkan apa-apa yang ada di dalam bungkus itu. Barang-barang yang kalian inginkan, mendapatkan syafaat. Itu tutupnya ada pada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan para rasul. Akhirnya semuanya datang kepada Nabi Muhammad. Waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi Muhammad ini nabi yang diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Walaupun sebenarnya Nabi Muhammad tidak punya dosa. Akhirnya semuanya datang di hadapan Nabi Muhammad. Mereka semua berkata, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya." Engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Isfa' lana ila rabbik. Mintakan syafaat kepada Tuhanmu agar engkau bisa memberi syafaat kepada kami. Ala tara ma nahnu fihi. Lihatlah keadaan kami yang begitu sangat cemas, begitu sangat bingung, begitu sangat gelisah, begitu sangat pokoknya tidak karuan, tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan oleh mereka pada saat itu, karena ditempatkan dalam satu tempat tanpa ada keputusan yang jelas. Akhirnya apa? Nabi Muhammad berkata dengan satu ucapan yang sangat indah, sangat istimewa, ana laha. Aku berhak untuk memberikan syafaat kepada kalian. Aku berhak untuk memberikan syafaat kepada kalian. Diulang-ulang sama Nabi Muhammad sambil berkata, ummati. Umatku. Nabi Muhammad langsung seperti itu. Spontan langsung seperti itu. Setelah berkata seperti itu, kemudian Nabi Muhammad bersujud di bawah arsy, bersujud kepada Allah seperti sujudnya sholat. Kemudian Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'ta washfa' tusyafa'. Mintalah, engkau akan aku beri, dan syafaatilah mereka, maka aku akan menerima syafaatmu, kata Allah. Jadi saat itu Nabi Muhammad langsung sujud di hadapan Allah di bawah arsy. Allah tidak tega kekasihnya bersujud, disuruh ngangkat kepalanya. Minta, aku akan memberi permintaanmu. Dan mintalah syafaat, maka aku terima syafaatmu kepada umatmu. Hanya kemudian Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, kemudian berkata, ya Rabbi, ifsil baina ummati, ya Rabbi ajil hisabahum, ya Allah, ya Tuhanku, ini putuskan urusan umatku ini, putuskan semuanya, biar ada keputusan yang jelas. Akhirnya Nabi Muhammad mendengar ada suara, na'am ya Muhammad, iya wahai Muhammad. Akhirnya semuanya itu diputuskan oleh Allah yang punya posisi dia wajib masuk surga, ya dimasukkan ke dalam surga. Yang ke neraka, ya ke neraka. Baru nanti ada syafaat yang berikutnya tadi itu. Ada orang yang sudah masuk neraka, kemudian ditolong oleh Nabi Muhammad agar dimasukkan ke dalam surga. Itu syafaatul uzma namanya. Atau yang bisa disebut maqamam mahmuda. Itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Jadi yang bisa menolong kita besok adalah Nabi Muhammad. Bukan karena Nabi Muhammad Tuhan, tapi Nabi Muhammad adalah wasilah kita untuk bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan kalau ada orang, saya susah untuk mencintai Nabi Muhammad. Yang nolong kamu besok siapa? Saya tidak bisa untuk merindukan Nabi Muhammad. Yang nolong kamu besok siapa? Saya malas untuk baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang nolong kamu besok siapa? Bukan Nabi Muhammad. Bapakmu, ibumu, mbahmu, bukan. Pada saat itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada saat itu semuanya lari.
orang tua lari dari anaknya, sahabat lari dari sahabatnya, pacar lari dari pacarnya. Apa, cuma hidup semati, besok tidak ada yang kenal itu. Yang kenal semuanya mikirkan nafsi, semuanya mikirkan dirinya sendiri. Guru sudah tidak kenal sama muridnya, sudah. Apalagi murid sama gurunya tidak kenal, mikirkan nasibnya sendiri. Sekelas para nabi, sekelas para rasul saja masih berkata nafsi, apalagi sekelas kita ini, ya pasti lebih memprihatinkan keadaannya. Jadi sebenarnya kita itu untuk bisa mencintai Nabi Muhammad sangat mudah. Baca cerita-cerita tentang betapa pedulinya Nabi Muhammad kepada kita semua, baik pada saat itu maupun pada saat sebelum kita meninggal dunia. Nabi Muhammad ini pernah mendoakan kepada Sayyidah Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddamat minha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Nabi Muhammad pernah mendoakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Allah ampuni dosanya Sayyidah Aisyah yang terdahulu dan yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Sayyidah Aisyah mendengar doa dari Rasulullah seperti itu, hatinya bahagia dan berbunga-bunga. Nah, kemudian Rasulullah berkata kepada Sayyidah Aisyah, engkau merasa senang dengan doa ini? Iya, saya senang dengan doa ini wahai Rasulullah. Ketahuilah bahwa doa ini yang aku panjatkan setiap selesai sholat kepada umatku. Nabi Muhammad masih tidak mau cinta sama Nabi Muhammad, didoakan. Kita sholatnya berapa kali sehari? Nah, kadang cuma 100 kali, karena itu kalaupun hadir kajian. Kalau udah hadir, libur sholawatnya. Masih tidak cinta sama Nabi Muhammad. Kita harus punya banyak alasan agar kita cinta kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kita punya banyak alasan untuk mencintai seseorang. Kita bisa kok. Hanya dengan satu alasan kita bisa mencintai orang lain. Kenapa kita satu alasan saja tidak bisa untuk bisa mencintai Nabi Muhammad? Di mana akal kita? Di mana otak kita? Yang sudah jelas-jelas orang yang paling peduli pada kita pada saat itu adalah Nabi Muhammad. Bukan orang tua kita, bukan kerabat kita, bukan keluarga kita, bukan sahabat kita, apalagi pacar kita. Sudah memikirkan dirinya sendiri. Pacar yang setia itu, pasangan yang setia itu, pasangannya di surga, dia juga nemani di surga. Pasangan yang tidak setia, satunya di surga, satunya di neraka. Itu pasangan yang tidak setia. Nah, itu tentang beberapa jenis syafaat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Ada beberapa jenis syafaat yang lebih dari 20 syafaat, yang di sini cuma dijelaskan beberapa saja. Dan ini kenapa saya menjelaskan dan menerangkan tentang syafaat, karena nanti ada keterangan tentang orang yang bisa menyampaikan 40 hadis atau bahkan bisa hafal 40 hadis, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nah, ketika nanti saya jelaskan mendapatkan syafaat itu bagaimana? Ya tadi itu jenisnya macam-macam itu, syafaat itu. Jenisnya macam-macam. Itu syafaat Nabi Muhammad. Dan insya Allah nanti akan juga saya jelaskan tentang apa saja yang bisa menyebabkan orang bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau bertanya. Ini tentang syafaat. Syafaatul Udzma itu kalau pengen tahu dari kitab apa? Dari kitab Syarah Fathul Majid. Kalau tentang jenis-jenis syafaat tadi itu saya ambil dari kitab Sulamut Taufik. Syarah Sulamut Taufik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan semoga kita masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Kenapa?
Boleh, boleh. Bahkan kita yang dulu belum pernah diakikoi, kemudian kita sudah mampu untuk mengakikoi diri sendiri, boleh juga. Apa sih fungsinya akikah? Akikah itu penting. Kenapa? Karena kalau orang itu diakikoi itu lebih tidak mudah untuk diganggu sama setan. Dan dia ini bisa menebus dirinya sendiri. Karena orang itu kalau ada bayi yang baru lahir itu dia tergadai sebelum ditebus dengan akikah. Jadi orang tua masih belum memiliki seutuhnya kepada anaknya ketika orang tua masih belum mengakikahi anaknya. Masih belum jadi seutuhnya, seakan-akan seperti gadai. Cara nebusnya dengan akikah. Dan itu orang tua yang punya kewajiban kepada anaknya, walaupun akikah ini tidak wajib. Sampai kapan? Sampai usia balik. Ketika sudah usia balik, maka orang tua sudah lepas, sudah gugur untuk mengakikahi anaknya. Jadi tidak wajib. Nanti anaknya kalau mampu diakikahi sendiri tidak apa-apa, boleh. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Laki-laki kalau tidak mampu 2, 1 juga cukup. Dan itu sudah bisa menggugurkan akikah. Laki-laki walaupun 1 boleh. Bahkan kalau misalnya benar-benar tidak mampu, boleh mengakikah dengan menyembelih ayam. Dengan syarat memang benar-benar dia tidak mampu. Bukan pura-pura tidak mampu. Benar-benar tidak mampu. Tapi kadang sebagian itu orang punya acara akikah itu dia pesen semacam yang sudah jadi dalam satu kotak kayak itu. Sedangkan yang disyariatkan di dalam Islam itu kan menyembelih hewan, kambing 1. Kadang kalau pesan itu kan dia kadang kurang dari 1 kambing. Pokok kan ada pesanan akikah ini. Kemudian kotaan seperti itu terus dibagikan. Kadang seperti itu tidak sampai. Ya itu istilahnya selamatan, bukan akikohan kalau seperti itu. Karena akikah itu harus nyembelih 1 kambing atau 2 bagi laki-laki seperti itu. Paham? Allahu a'lam bishawab.